Silakan masuk ke Silakan teman-teman mulai. Terima kasih kepada Rahul yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian saya akan mengabsen anda sekalian. Hadir semua? Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baiklah, hadir semua ya. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai perkenalan tentang P5 PPRA. Adakah Anda sekalian yang sudah pernah mengenal apa itu P5 dan PPRA? Belum ya? Nah, kita tahun pertama ini mengadakan kurikulum merdeka ya. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya project. Jadi selain kita ada kurikuler, ada co-kurikuler. Jadi P5 PPRA merupakan co-kurikuler yang dia berfungsi sebagai penguat daripada pembelajaran. Jadi Anda sekarang sudah mempelajari materi-materi sesuai dengan kurikuler. Nah, sekarang diperkuat dengan co-kurikuler. Jadi ada pun tema proyek yang akan kita kerjakan pada semester ini adalah temanya adalah kewirausahaan. Dan topiknya adalah membuat pendidikan barang bekas menjadi produk berkualitas. Nah, kurang lebih P5 ini kegiatan atau proyek pada sekolah di dinas ya, Kemdikbud ya, namanya P5, profil pelajar Pancasila. Nah, dimensinya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada, karena kita di Kementerian Agama mempunyai inovasi tersendiri tambahannya. Jadi melengkapi P5 tadi dari Kemdikbud. Nah, kemudian Kementerian Agama menambah lagi namanya profil pelajar rahmatan lil alamin sebagaimana mutu Kementerian Agama. Di mana ada tambahannya nanti berkeadaban atau ta'adub, artinya membangun suatu peradaban ya, kemudian membangun keteladanan, kedua, ketiga keluarga negara dan kebangsaan, muwatanah, kemudian tawasud atau jalan tengah, yang kelima itu berimbang tawazun, yang keenam lurus tegas atau i'tidal, yang ketujuh kesetaraan, kedelapan musyawarah, 9 toleransi, dan 10 dinamis dan inovatif. Jadi diharapkan dengan mengikuti kegiatan proyek P5 PPRA akan membangun Anda sekalian menjadi selayaknya warga negara yang ideal, selayaknya warga negara. Nah, proyek kita tadi barang bekas, jadi kita akan mencari, misalnya gini, kita memanfaatkan potensi yang ada, dan kita tahu Anda sekalian memiliki banyak sampah yang Anda buang setiap hari, dan itu kan dibuang tanpa ada diolah. Nah, maka kita akan mencoba untuk mengolahnya menjadi barang bekas yang berkualitas yang bisa digunakan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, menggali potensi diri, dan memberdayakan pengetahuan dan kemampuan rezeki dalam mengembangkan wirausaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dimensi berkembang dan mandiri. Alur proyek mengenal wirausaha, menggali wawasan, mengembangkan permasalahan, mengumpulkan informasi, menentukan karya, nanti menentukan karya, merancang, merencanakan usaha, dan membuat karya. Sini sebenarnya akan kita laksanakan nanti kita laksanakan itu dengan rencana. Jadi sebelumnya direncanakan dulu, baru kita buat proyeknya. Nah, kemudian finalisasi
simulasi pameran proyek. Di akhir nanti kita akan buat pekan karya atau pekan raya, baru pameran nanti. Pameran dalam bentuk pekan raya dengan refleksi. Tapi nanti kita akan ada tambahannya. Kita akan mencoba bagaimana kalau pameran itu tidak hanya di dalam bentuk pekan saja. Kita buat pekan 2 hari atau 3 hari, tapi bagaimana kita bisa menjual produk kita juga melalui internet. Jadi nanti kita juga akan mencoba untuk, kalau tidak semester ini, semester depan kita akan coba untuk membangun branding atau media sosialnya nanti. Jadi diharapkan nanti setelah proyek ini, peserta didik diharapkan dapat memenuhi wirausaha melalui pemanfaatan botol gelas atau air minum atau kain cat bekas atau barang bekas lainnya dapat dibuat menjadi kreatif, mandiri, serta dengan efektif. Nah, kalau dimensinya bergotong royong, mandiri, kreatif, nilai PPRA-nya, profil belajar tamatan nilai alamin adalah musyawarah. Nanti kita akan bermusyawarah untuk merencanakan proyek kita dengan toleransi. Kalau ada nanti yang berbeda pendapat, harus saling toleransi, dan kemudian ada dinamis dan inovatif ya. Dinamis, inovatif, bagaimana produk itu bisa punya nilai jual sehingga bisa menghasilkan nilai yang lainnya. Ada pertanyaan di sini? PPRA, profil pelajar keselamatan di alamin. Nah, untuk memulai diskusi tentang PPRA, Anda sekalian boleh menyaksikan. Saya harapkan kita menyaksikan video berikut ini. Pada era sekarang ini, manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya plastik. Plastik adalah bahan yang selalu kita gunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Misalnya untuk kemasan makanan, alat-alat rumah tangga, mainan anak, atau bahkan untuk bahan komponen elektronik. Penggunaan plastik ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan bagi kehidupan manusia. Selain karena praktis dan harganya murah, ternyata untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Sehingga diperkirakan produk plastik setiap tahunnya semakin meningkat di seluruh dunia akibat meningkatnya pula penggunaan bahan ini. Namun, setelah penggunaannya selama puluhan tahun, bahan dapat ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar pada bumi. Beberapa masalah yang serius diantaranya adalah bisa merusak lingkungan secara sistematis, merusak kesehatan manusia, dan bahkan bisa membunuh berbagai hewan yang dilindungi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak penggunaan plastik. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan share juga ya, agar informasi yang ada di video ini bisa tersebar luas. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang pada umumnya tidak dapat membusuk oleh alam, sehingga masalah ini menjadi perhatian dunia internasional, khususnya para aktivis lingkungan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa plastik sangat sulit terurai dalam tanah. Plastik tersusun dari rantai atau karbon yang panjang dan kompleks, sehingga butuh waktu ratusan tahun untuk proses dekomposisi atau penguraian sampah plastik hingga sempurna. Di Indonesia, pembatasan penggunaan kantong plastik sudah mulai diterapkan nih guys. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia. Menurut beberapa penelitian, secara umum masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton setiap hari. Itu artinya setiap orang Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari.
Nah, diperkirakan di tahun 2019 akan menghasilkan 63 juta ton sampah. 14% diantaranya adalah sampah plastik. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Lalu, bagaimana dengan sisanya? Sisanya berakhir di sini dan di sini. Ya, dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan plastik ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga memberikan dampak negatif di lautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Artinya Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. Diperkirakan 187,2 juta ton total sampah plastik di lautan Indonesia. Seorang penyelam Inggris yang bernama Rich Horner merekam kondisi laut di dekat Nusa Penida, Bali yang dipenuhi oleh sampah plastik. Video yang sudah tersebar luas di internet ini menunjukkan betapa parahnya sampah di sebuah situs wisata di Indonesia. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut ini menjadi viral karena ada sampah tersangkut di ekornya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang mati akibat sampah plastik. Karena tidak seperti manusia, hewan laut cenderung memakan apapun yang hadir mengikuti arus, termasuk sampah plastik. Dan ini menjadi bukti bahwa sampah plastik masih menjadi faktor utama rusaknya alam. Semua plastik ini pada akhirnya terurai, tetapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik yang berada di lautan dimakan organisme terkecil seperti ikan. Lalu ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, dan ikan yang lebih besarnya lagi, sampai akhirnya akan berada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi pemakaian plastik dan bijaklah dalam menggunakannya. Karena membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah. Dengan begitu, setidaknya kita dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Yuk kurangi sampah plastik demi bumi kita yang lebih baik dan bersih. Sekian video kali ini, semoga menambah informasi untuk kalian semuanya. Give this video a thumbs up if you like it. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Sudah disaksikan ya videonya ya. Tadi Anda sudah lihat. Apa yang menjadi topik tadi dalam video? Sampah plastik ya. Berapa sampah yang dihasilkan manusia dalam satu hari? 0,7. 1 kilo sekitar 1 kilo ya. 0,7 kilogram. 0,7 itu berarti hampir 1 kilo satu hari. Berarti kalau sebulan kita menghasilkan berarti berapa? Sekitar 25 kilo. 25 kilo sampah yang dihasilkan oleh kita dalam satu bulan. Kita ada berapa orang? Sekitar 25 orang. Berarti kalau 25 kali 25 berapa? Satu lokal ini berarti kita menghabiskan sekitar 125 kilo dalam satu bulan. Dikali dengan satu kampung, satu nagari ini, berapa sampah yang dihasilkan? Banyak ya. Dan apa dampaknya? Rusaknya alam, iklim dan sebagainya. Maka perlu ada solusi, ya kan? Perlu ada solusi. Maka di dalam P5 PPRA kita akan mencari solusinya. Solusi dimulai dari yang paling sederhana, bagaimana mendaur ulang sampah tadi sehingga kemudian bisa berguna kembali dan dia tidak mesti harus dibuang ke alam dan tidak mesti harus membunuh binatang. Ada pertanyaan sampai sini? Siap untuk membuat proyek? Siap untuk melindungi alam? Siap untuk menghijaukan bumi? Siap. Terima kasih semua.
mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki keadaan, kita bisa membuat proyek-proyek yang bagus, yang baik, sehingga nanti akan menghasilkan produk yang bagus. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.